Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori dan prinsip pembelajaran anak usia dini yang beranggotakan saya Gloria Hoke dan Anita Tapani. Yang pertama, teori pembelajaran anak usia dini. Teori pembelajaran anak usia dini sebagai prinsip-prinsip pengajaran anak usia dini, di mana teori merupakan pernyataan prinsip dan gagasan yang menjelaskan kejadian dan bagaimana hal-hal terjadi, dalam hal ini tentang pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ahli yang menyumbangkan pemikirannya dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Jean-Jacques Rousseau, tahun 1712 sampai 1778 dari Prancis. Rousseau seorang filsuf yang menyarankan konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Bagi Rousseau, pendidikan yang bersifat alamiah akan melibatkan anak dalam mengembangkan inderanya dan membentuk kepribadiannya. Rousseau meyakini bahwa pendidikan yang baik harus berdasarkan tahapan perkembangan anak dan pendidikan yang berorientasi pada anak. Dan untuk mengetahui kebutuhan anak, guru harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan anak-anak. Tujuannya agar guru dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Jadi, yang menjadi titik pangkal adalah anak itu sendiri. Tujuan dari pendidikan menurut Rousseau adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Kedua, Pestalozzi yang bernama lengkap Johann Heinrich Pestalozzi adalah seorang ahli pendidikan Swiss yang hidup antara tahun 1746 sampai 1827. Pestalozzi bekerja bersama anak dalam mengembangkan metode pembelajaran yang sampai saat ini masih digunakan, seperti penekanan akan pentingnya mengetahui perbedaan masing-masing anak dengan anak lainnya dan relevansi aktivitas diri anak daripada mengingat sebagai dasar dari pembelajaran. Pestalozzi berpandangan bahwa pendidikan terdiri atas 3 bagian yang sama pentingnya. Yang pertama intelektual, kedua fisik, dan ketiga moral. Artinya, pengembangan potensi anak tidak semestinya berat sebelah. Ia menganjurkan kegiatan di pusat-pusat pendidikan anak usia dini semestinya harus merangsang pengembangan ketiga aspek tersebut. Pestalozzi berpandangan bahwa anak membentuk pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengaruh dari panca indera dan melalui pengalamannya. Dengan begitu, guru dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap anak didik. Ketiga, Froebel. Froebel yang bernama lengkap Friedrich Wilhelm August Froebel lahir di Jerman pada tahun 1782 dan wafat pada tahun 1852. Ia meyakini bahwa ada keterkaitan antara lingkungan alamiah dan perkembangan pemikiran anak. Ia menekankan akan pentingnya pendidikan yang selaras dengan perkembangan dan tahapan perkembangan anak berdasarkan usianya, di mana setiap tahap perkembangan yang dialami oleh anak harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ia melihat bahwa ada suatu tahapan pada masa kanak-kanak yang mempunyai nilai-nilai intrinsik yang besar sesuai dengan masing-masing anak. Froebel menekankan pentingnya peran bermain bagi perkembangan anak usia dini. Ia memandang bermain sebagai suatu bentuk pembelajaran asli dan alami bagi anak dalam meraih keharmonisan. Froebel memandang pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara wajar. Froebel menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak, yang artinya apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat,
Maka, seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Pendidikan taman kanak-kanak harus mengikuti sifat dan karakteristik anak. Keempat, Maria Montessori. Maria Montessori hidup sekitar tahun 1870 sampai 1952. Ia adalah seorang dokter wanita dan ahli medis yang berasal dari Italia. Ia menekankan pada konsep absorbent mind, maksudnya adalah anak memiliki kemampuan menyerap yang sangat kuat, layaknya spons menyerap air. Menurutnya, jika kapasitas belajar di usia dini ini diperkuat dengan pengalaman sesuai dengan tahapan perkembangan, maka pemikiran anak akan bertumbuh. Ia juga mengistilahkan pendidikan anak usia dini sebagai lingkungan yang dipersiapkan, di mana untuk menggambarkan kecocokan bahan pembelajaran dengan tahapan perkembangan anak. Sampai saat ini, filosofi dan pendekatan Montessori sangat berpengaruh kuat pada berbagai program pendidikan anak usia dini. Jean Piaget 1896 sampai 1980 dan Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Pandangan Jean Piaget dan Lev Vygotsky dikenal sebagai konstruktivisme yang mempunyai asumsi bahwa anak adalah pembangun pengetahuan yang aktif. Anak membangun pengetahuannya berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan tersebut diperoleh anak dengan cara membangunnya sendiri secara aktif melalui interaksi yang dilakukannya dengan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, akrab, dan hangat melalui kegiatan bermain maupun berinteraksi dengan lingkungan, sehingga dapat merangsang partisipasi aktif dari anak. Piaget dan Vygotsky sama-sama menekankan pada pentingnya aktivitas bermain sebagai sarana untuk pendidikan anak. Mereka berpendapat bahwa aktivitas bermain juga dapat menjadi akar bagi perkembangan perilaku moral. Hal itu terjadi ketika dihadapkan pada suatu situasi yang menuntut mereka untuk berempati serta memenuhi aturan dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam, Ki Hajar Dewantara, tahun 1889 sampai 1959 dari Indonesia. Diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar memandang bahwa anak memiliki hak untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya, sehingga anak patut diberi kesempatan untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri atau dipaksa. Pamong atau guru hanya boleh memberikan bantuan apabila anak menghadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat terselesaikan. Hal tersebut merupakan cerminan dari semboyan Tut Wuri Handayani. Ki Hajar juga berpandangan bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri. Kemerdekaan berkaitan dengan cara berpikir anak, yaitu agar anak tidak selalu diperintahkan dengan buah pikiran orang lain saja, tetapi mereka harus dibiasakan untuk mencari serta menemukan sendiri berbagai nilai pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan pikiran dan kemampuannya sendiri.